I am happy and proud to see that you and your colleagues in FM prove that all of you had the Piala AFF menjadi ajang sepak bola tertinggi se-Asia Tenggara yang telah bergulir sejak 1996. Diselenggarakan tiap 2 tahun sekali, kompetisi yang notabene paling bergengsi bagi skuad senior di ASEAN ini ternyata tak lepas dari adanya mafia bola maupun pengaturan skor. Ya, di ajang Piala AFF yang dulu bernama Piala Tiger edisi pertama pada 1996 diketahui sudah terjadi kasus pengaturan skor, di mana skandal suap edisi perdana ini terungkap berkat pengakuan dari pemain Filipina Judi Saloria. Dari laporan AP News, 20 September 1996 mengungkap bahwa Saloria mengaku ditawari uang $50.000 atau sekitar 1,3 juta peso Filipina oleh 3 penyuap asal Singapura dan Malaysia. Laporan ini pun menjadi perhatian CPIB Singapura, yang mana jaksa penuntut CPIB menguak 3 tersangka, yaitu Kandasamy Karupan, Yang Puang Fei dari Malaysia, dan Chong Ding Hung dari Singapura. Percobaan suap kepada Saloria itu dilakukan untuk mengatur skor matchday ketiga grup B antara Singapura kontra Filipina pada 6 September 1996 untuk membiarkan Singapura mencetak banyak gol hingga bisa menang dengan skor 7-0. Karena inilah ketiganya pun diseret ke pengadilan pada 15 November 1996 dan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda sebesar $71.430. Skandal mafia bola dan pengaturan skor ini sejatinya tak berhenti di AFF edisi perdana saja. Isu ini pun pernah menguat kembali dalam laga final Piala AFF 2010 antara Indonesia kontra Malaysia, di mana supporter melihat terdapat keanehan. Ya, Indonesia yang menang 5-1 di fase grup harus mengakui keunggulan Malaysia 3-0 di leg pertama final Piala AFF 2010. Isu pengaturan skor di Piala AFF 2010 itu sampai kini masih menjadi misteri karena sejauh ini pun tidak pernah tertangkap para pelaku penyuapan atau adanya pengakuan dari pihak yang disuap. Tapi bisa jadi pula pengaturan skor tidak ada sama sekali, namun penampilan timnas saat itu yang memang underperform. Dan jika ada pihak yang bersuara soal Piala AFF menggunakan pengaturan skor, sejatinya ini pun merupakan sesuatu yang wajar karena di sepak bola Asia Tenggara, pengaturan skor dan perjudian bukanlah hal yang aneh. Dan tak hanya di edisi 2010, teriakan mafia juga pernah menggema di Piala AFF edisi 2022, di mana kala itu Vietnam dan Thailand yang bermain imbang 1-1 pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2022, membuat Indonesia tersingkir dari fase grup dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan supporter. Ya, gimana enggak? Tudingan main mata antara Vietnam versus Thailand untuk menyingkirkan Indonesia muncul setelah kedua tim tidak ada yang menyerang sejak skor 1-1 terjadi pada menit ke-77. Setelah skor imbang 1-1, para pemain Thailand malah lebih banyak melakukan umpan-umpan lambung ke arah pertahanan Vietnam tanpa mengejar bola, dan sebaliknya pun Vietnam lebih banyak mengumpan di area pertahanan sendiri. Dalam sebuah video yang viral di media sosial pun terdengar belasan supporter timnas Indonesia U19 yang secara khusus hadir di Stadion Madia berteriak "Mafia, Mafia, Mafia" saat melihat tidak ada yang menyerang di laga Vietnam versus Thailand. Karena inilah timnas Indonesia U19 secara menyesakan gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U19 2022 meski berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor yang cukup telak. Hal ini sekaligus membuat tim asuhan Sintayong pun kalah head-to-head dari kedua tim rival, yakni Vietnam dan Thailand. Tapi kini dengan kondisi timnas Indonesia yang bisa dikatakan sudah meningkat pesat, pakar sepak bola Inggris Steve Derby baru-baru ini sampai memuji skuad muda yang bakal bertarung di ajang bergengsi ASEAN itu.
Ya, Derby memang bukan merupakan sosok yang asing di sepak bola Asia Tenggara, mengingat ia pernah melatih tim-tim ASEAN. Dan karena itulah menurut Derby, ada 4 tim yang memiliki peluang untuk memenangi ASEAN Cup edisi tahun ini, yang mana keempat tim tersebut adalah juara bertahan Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Tapi dari keempat tim itu, Derby mengaku lebih memfavoritkan Vietnam lantaran tim asuhan Kim Sang-sik itu membawa skuad terkuatnya. Sementara 3 pesaing lainnya tidak diperkuat oleh sejumlah pilar karena tidak dilepas oleh klub. Bahkan timnas Indonesia asuhan Sintayong menurunkan skuad U22 disertai beberapa pemain senior. Tapi meski tak diunggulkan untuk menjadi juara, langkah Indonesia menurunkan skuad muda ini dinilai tepat oleh pakar sepak bola asal Liverpool itu. Ya, termasuk Indonesia, Derby menilai bahwa 4 tim raksasa Asia Tenggara seharusnya menurunkan skuad muda di Piala AFF. Menurutnya, harus fokus pada ajang yang lebih tinggi seperti memenangi Piala Asia dan mengincar tiket Piala Dunia. Baginya lah dengan begitu secara tidak langsung akan menaikkan level kompetitif turnamen dan memungkinkan tim kecil menjadi juara dan berprogres seperti yang lainnya. Nah, penilaian pakar sepak bola Inggris itu justru seakan ditampik oleh pandit sepak bola Malaysia, Kismet, dan Faiz Gurun yang mengatakan bahwa turnamen ASEAN Cup ini sudah kehilangan marwahnya karena Indonesia. Dahulu, turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia versi mini di Asia Tenggara. Pasalnya, setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi saat ini tampaknya ajang 2 tahunan tersebut tidak lagi dipandang mewah sebab 2 tim besar seperti Timnas Indonesia dan Timnas Thailand mulai memiliki target masing-masing yang akhirnya membuat mereka menurunkan skuad lapis kedua. Turnamen ini membawa kenikmatan luar biasa untuk para penggemar. Tapi sekarang ini, turnamen ini sudah suram dan kehilangan makna. Ya, tapi terlepas dari ajang AFF yang dinilai bakal kehilangan marwahnya sebagai turnamen bergengsi di ASEAN, tapi Coach Sintayong tetap menjaga level timnas Indonesia di kawasan Asia. Ya, meski Coach Shin mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi timnas dengan fokus utama pada pemain-pemain muda yang memenuhi regulasi U22, pelatih asal Korea Selatan itu tetap membawa beberapa pemain senior seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam untuk memberikan pengalaman dan stabilitas di tim muda. Langkah Coach Shin ini juga menuai banyak pujian dari pandit sepak bola tanah air seperti Gusnul Yakin yang menyebut kalau keputusan Sintayong untuk memprioritaskan pemain muda ini adalah langkah cerdas. Menurutnya, hal ini memungkinkan skuad senior yang saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk tetap fokus pada target yang lebih besar. Ya, meski keputusan ini mengundang pro dan kontra, Gusnul Yakin menyebutkan bahwa Sintayong dan PSSI tidak perlu terlalu memusingkan polemik tersebut karena langkah ini diyakini untuk kepentingan jangka panjang timnas Indonesia sendiri. Selain Gusnul Yakin, pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan juga menilai kalau keputusan PSSI menerjunkan pemain muda di Piala AFF ini sudah mewakili kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Ya, menurut Yusuf Kurniawan, sejumlah pemain yang menjadi andalan di skuad besutan Sintayong seperti Asnawi dan Marcelino di ajang ini menjadikan syarat pengalaman dengan caps yang mumpuni bersama timnas senior dalam 3 tahun terakhir. Dengan kehadiran beberapa nama senior itu, ia menilai kalau Indonesia bisa menjadi skuad yang paling kompetitif dan membawa hasil apik di AFF nanti.